Yo, what's up Time Out Gang? Dan setelah 24 hari kita menunggu dengan sabar jawaban dari King James. Akhirnya tadi malam Shams broke the news. Sekitar jam 11 malaman Jakarta kalau LeBron James akan join the Philadelphia 76ers untuk menutup chapter terakhirnya di NBA. Sesuai tebakan gue kemarin di Discord, gue sempat mention kayaknya tanggal 24 Juli nih kayaknya LeBron akan announce tim barunya untuk season ke-24-nya. Dan kita disuruh nunggu 24 hari guys. Jadi serba 24 untuk King James. Tapi sekarang ini yang paling penting adalah Mas Adam Silver sudah bisa membuat schedule untuk season 2026-2027. Opening night yang ditunggu-tunggu pasti sih. Opening night kalau di Madison Square Garden, ring night untuk New York Knicks lawan Sixers. Pecah sih itu sih. Itu pasti Madison Square Garden akan penuh banget sih. Karena itu bisa aja jadi preview sih untuk Eastern Conference Finals next season. Even kalau itu nggak terjadi, mungkin aja pilihannya adalah Boston Celtics melawan Sixers, mainnya di Boston Celtics. Revenge night untuk Jaylen Brown. Wah, itu juga akan rame sih. Jadi nggak ada salahnya sih. Tapi gue yakin salah satu dari dua matchup itu akan terjadi nantinya di opening night NBA season 2026-2027. Semoga aja live di Prime ya. Wah, siapa tahu gue Kopi Double bisa bawain tuh. Itu akan rame banget sih pasti. Tapi reaksi pertama gue pas tahu LeBron akan ke Sixers, gue cukup kaget. Karena tadinya gue prediksinya dia akan ke Cleveland Cavaliers. Obviously di otak gue ya, for the sake of the storyline, LeBron James coming home to Cleveland untuk bisa menutup karirnya di NBA itu kayaknya menjual banget sih. Menjual untuk NBA, menjual untuk LeBron James. Wah, itu media frenzy banget pastinya. Ya, tapi gue cukup kaget di akhirnya beneran sesuai janjinya akan mengambil minimum veteran yaitu 8 juta US dollar untuk 2 season bersama Philadelphia 76ers. This is probably the biggest bargain in sports history ever. Karena tahun lalu LeBron itu kalau nggak salah made 53 million US dollars bersama Lakers for one season. Sekarang ini gajinya dia sama Bronny beda-beda tipis guys. LeBron next season 3,9 juta US dollar. Bronny guaranteed bersama Lakers 2,3 juta US dollar. Hanya beda tipis. Tapi Bronny kelihatannya nggak akan jadi package deal bersama LeBron untuk pindah ke Philadelphia. I think Bronny akan stay bersama Lakers. Di kontraknya LeBron, di season kedua juga merupakan player option. Jadi kalau dia next year mau pensiun, itu bisa banget guys. Karena mau kita lihat dari postingannya dia di X, dia sebenarnya sempat kepikiran untuk pensiun, tapi katanya dia not ready untuk announce it yet. Lalu dia juga masih pengen banget ngerasain the grind, lalu juga competing, and of course merasakan juga punya chance untuk menjadi juara NBA next season ini. Ya itu kenapa akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi dan juga bermain lagi di NBA this upcoming season. Fun fact-nya guys, fun fact-nya ini juga mungkin merupakan salah satu rahasianya kenapa LeBron memilih Philadelphia 76ers. Jadi sejarahnya saat LeBron juara 4 kali itu selalu ada pemain Kansas Jayhawks. Di Miami ada Mari Chalmers, di Cleveland tahun 2016 ada Sasha Kaun, and of course di Lakers katanya ada Markieff Morrison. Sekarang ini of course ada Joel Embiid yang juga merupakan mantan pemain Kansas Jayhawks. Jadi itu mungkin aja rahasianya kenapa dia milih Sixers, dan mungkin aja ini juga on his way untuk bisa menangkan cincin kelimanya di NBA. Tapi ya Sixers harus bisa mencahin curse-nya Joel Embiid dulu ya di playoff. Karena setahu gue selama ada Joel Embiid di Sixers, mereka itu paling jauh hanya di semifinal NBA playoff Eastern Conference, dimana waktu itu yang dia kalah di game ke-7 tuh lawan Raptors yang Kawhi bolanya mantul-mantul, itu kayak paling jauh. Mereka belum pernah lolos ke Eastern Conference Finals. Terakhir mereka lolos NBA Finals tuh zamannya Allen Iverson ya, sama mungkin Eric Snow, Aaron McKie tahun 2001 sih. Jadi kita lihat nih apakah LeBron bisa membantu Sixers untuk bisa memecahkan curse-nya mereka di NBA playoff. Dan gue rasa juga LeBron nggak ke Cleveland karena dia nggak mau carry James Harden kayaknya di playoff. Dan juga gue penasaran sih kenapa dia nggak mau team up sama Steph Curry and Draymond Green di Golden State Warriors. Karena itu kan kalau aja dia join Golden State Warriors, timeout akan pecah guys. Timeout kayak 20,000 views sih setiap harinya sih, gue yakin sih. Kalau memang dia join dengan Steph Curry itu akan gila banget sih. Gila banget pasti hype-nya gue. Jadi kita nggak pernah akan tahu
kenapa alasannya dia nggak memilih Heat. Ya mungkin aja gara-gara Heat udah ngebocorin press conference-nya, mungkin dia turn off untuk LeBron James. Itu pun juga kita nggak tahu sebenarnya beneran terjadi atau enggak. Dan kita nggak tahu juga kenapa dia nggak ke Cavaliers pulang kampung. And of course nggak join Steph Curry. Hanya LeBron aja dan juga mungkin Rich Paul dan keluarganya aja sih yang tahu alasan tersebut. Tapi major props though untuk mantan GM-nya Golden State, yaitu Bob Myers. And of course GM-nya Sixers sekarang ini itu Mike Genzi, yang had a helluva off season guys. Gila, mereka bisa merubah Paul George menjadi Jaylen Brown dan juga LeBron James. Itu unthinkable sih. Mungkin di dunia last season 2 tahun terakhir ini nggak mungkin kebayang sih kalau Paul George bisa jadi LeBron James juga Jaylen Brown. That's crazy. Tapi oke, fun fact juga, ternyata GM-nya Sixers si Mike Genzi ini pernah finish second di Mr. Basketball Ohio, di belakangnya LeBron James dan juga hal ini GM-nya Cavs ya. Waktu mereka juara 2016. Jadi ini banyak banget emang connection-nya untuk LeBron pindah ke Philly. Obviously, ya point guard-nya Tyrese Maxey yang heavily recruiting LeBron sebagai big brother. Itu juga sign dengan Clutch Sports, agency-nya LeBron dan juga Rich Paul. Dan satu fakta yang menarik juga menurut Shams adalah hanya Nick Nurse, head coach, yang reach out ke LeBron selama off-season ini ataupun juga selama masa free agency ini. Jadi kayak Steve Kerr, Alex Spoelstra, ataupun juga Kenny Atkinson itu nggak ada yang ngajak LeBron ngobrol. Jadi ini mungkin kenapa LeBron juga ngerasa banget ya kalau dia tuh dimauin gitu di Sixers. Kita tahu juga Jaylen Brown, walaupun sampai ngomongin Bronny, gue nggak tahu tuh ntar gimana relationship-nya dengan LeBron setelah waktu itu ketangkep kamera nggak sengaja Summer League ngomong kalau Bronny belum siap untuk profesional. LeBron juga kayak bete, tapi obviously Jaylen Brown waktu lagi nonton World Cup bersama Show Speed di live streaming Show Speed, dia sempet nyuruh Speed ngundang LeBron ke Philly, and of course Joel Embiid sempet nge-tweet juga untuk rekrut LeBron. So I think Sixers ini yang paling aktif sih. Mereka yang paling aktif untuk rekrut LeBron daripada tim-tim lain. Itu kenapa makanya LeBron pun kayaknya merasa terdorong ataupun juga mungkin merasa berkesan banget gitu loh direkrut sama pemain ataupun juga coaching staff dari Sixers. Tapi LeBron akan turns 42 years old guys in December. Nah, tapi last season statsnya sama Lakers masih gokil banget, 21 poin per game, 7,2 assist per game, dan juga 6,1 rebound per game. Plus di playoff dinaikin lagi poin per game menjadi 23,2 poin per game, single-handedly membawa Lakers mengalahkan Houston Rockets in the first round tanpa Austin Reeves, tanpa Luka Doncic. So still a lot of left menurut gue in that tank for Opa LeBron. Tyrese Maxey excited banget di gym, teriak-teriak. VJ Edgecombe recreating that apa dia bilang ya, kalau hal itu smiles through all everything, that meme pokoknya di recreate lagi sama si VJ Edgecombe. Dua pemain muda ini pastinya juga ya menjadikan King James sebagai big brother, sebagai role model. So mereka pasti akan mencoba untuk belajar juga selama LeBron ada di Philadelphia 76ers. Maxey obviously dan juga LeBron James, kalau gue lihat secara fun fact, mereka ini adalah pemain dengan 2 fast break points terbanyak last season. Gila sih. Di umur 41 tahun, LeBron ada di posisi kedua untuk fast break points dengan total 343 fast break points. Jadi bisa aja dua pemain ini ya ntar yang nge-push temponya untuk 76ers. Tapi kalau kita lihat memang dari starting lineup, kita langsung ngomongin aja ada Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, LeBron, Jaylen Brown, dan Joel Embiid. Ini boleh dibilang mungkin bisa aja jadi starting lineup terbaik di NBA, dan menurut gue ini bisa compete sih dengan the defending champion New York Knicks. Gue yakin mereka nggak akan kena sweep lagi di playoff nantinya. Yes, it is crazy menurut gue sih ya. Dengan hadirnya LeBron di Philadelphia 76ers, mereka tahun ini juga mendatangkan Dean Wade, mendatangkan siapa lagi, satu lagi ya, Anthony Simons untuk jadi second unitnya mereka. And of course ada rookie-nya mereka itu LeBaron Phelan, nih kalau namanya jemputnya. And masih ada Dominic Barlow, masih ada Justin Edwards, masih ada Ariel Hukporti, masih ada Adam Bowen. So I think they are deep enough sih. They are deep enough untuk bisa compete for a championship. Sekarang ini the biggest question yaitu cuma can they stay healthy? Obviously tahun lalu Embiid hanya main 38 games di regular season. LeBron, can he stay healthy whole season? Lalu juga gue ada pertanyaan, mungkin shooting, siapa yang bisa provide shooting untuk Sixers nanti ini? Mungkin ada Anthony Simons dan juga Dean Wade.
Jaylen Brown mungkin bisa, tapi kita lihat nanti defense-nya juga bagaimana. So Nick Nurse off season kali ini ataupun setelah ini akan pusing banget sih untuk mikirin offensive scheme, defensive scheme untuk gimana ya, karena ini championship or bust. This is the end game, guys. This is the end game untuk trusting the process. Dari mulainya Ben Simmons dan Joel Embiid, mereka akan menyelesaikan era ini bersama LeBron and Joel Embiid. That's crazy though. That is crazy. Tapi ya LeBron juga dia udah hinting-hinting ya di podcast waktu di Fanatics Fest, trusting the process. Ya itu dia kayak udah hinting banget sih, dia udah tahu kayak dia akan ke Sixers. Gue penasaran sih bagaimana mungkin timeout game yang fans Sixers, apakah kalian happy atau tidak dengan datang LeBron James? Kalian bisa langsung tulis aja di comment section di bawah. Tapi obviously gue penasaran nanti Tyrese Maxey apakah bisa elevate his game again, karena last season Tyrese Maxey 28,3 poin per game. So we will see touch-nya dia apakah akan berkurang dengan ada Jaylen Brown, dengan adanya si LeBron James juga, karena obviously untuk Sixers bisa reach their potential, mereka akan butuh Maxey untuk bisa mungkin ya 28 poin per game, and of course bermain seperti All-Star ya, seperti All-Star all season long. Sedangkan Joel Embiid ya gue penasaran, tapi dia pasti seneng lah man-to-man game dengan LeBron James. I think that will be a great combo. Ya kayak Shaq and Kobe maybe. Apalagi katanya juga LeBron akan tinggal di Manhattan ya, akan naik helikopter. Itu katanya 45 menit aja dari New York ke Philly naik helikopter. Gue nggak tahu kenapa dia naik helikopter. Kenapa nggak mau tinggal di Philly ya? Itu gue penasaran sih. Kenapa dia mau tinggal di New Jersey sih? Itu lumayan capek juga sih pasti sih. 45 menit sih lumayan juga loh tetap commute-nya every home game nanti ini. So, kita lihat apakah itu akan menjadi faktor juga untuk stamina ataupun juga endurance-nya LeBron James. And of course yang paling menarik juga pasti fit-nya dia bersama Jaylen Brown ya. Bagaimana nanti dia akan bermain di wing, ataupun juga siapa tuh kira-kira yang akan jaga the bigger player gitu, yang akan main posisi 4. Nah itu gue penasaran tuh ntar tuh gimana. Tapi I think LeBron gonna play posisi 4 sih kayaknya nanti di Sixers sih. Karena dia ya obviously Jaylen Brown pasti lebih versatile, defense-nya pasti akan lebih menjaga mungkin the best open wing player pastinya. But yeah, I think untuk Sixers the biggest thing adalah health, dan juga bagaimana mereka bisa seberapa cepat build chemistry juga. Obviously kalau on papers gila sih starting line-up-nya nggak ada obat lah. Nggak ada obat lah. VJ Edgecombe juga gue yakin akan semakin jago juga nanti upcoming season. Ya ada tinggal nanti apakah Dean Wade, Anthony Simons, LeBron Phelan, Justin Edwards ini bisa provide consistent shooting atau enggak sih untuk Sixers. But yeah, I think that's my take untuk Sixers ini. Gila sih, Philly in a very good position sekarang ini untuk bisa compete in the Eastern Conference yang sekarang ini pamornya lagi naik banget sih. Kalau menurut gue sekarang ini Sixers apa Knicks ya? Atau Heat? Oh man, I think with the addition of LeBron and Jaylen Brown, you gotta put Knicks masih nomor 1 sih, because they're the defending champion, and then Sixers number 2, Heat number 3. I think itu adalah urutan untuk Eastern Conference sekarang ini. Tapi kita nggak boleh lupa juga Atlanta Hawks juga improving their toughness and defense kemarin ini setelah mendapatkan all defensive wing Lou Dort, and of course a sleeper signing in Ryan Nembhard, dengan hanya melepas number 1 pick yang mereka mungkin boleh dibilang agak mengecewakan 2 tahun lalu, yaitu Zachary Sachet ke Dallas Mavericks, and OKC juga mendapatkan 3 second round picks. Gila sih. OKC setelah lepas Isaiah Joe, Lou Dort, and Aaron Wiggins, mereka save 323 juta US dollar in payroll plus taxes. Dan juga mereka sekarang ada di bawah second apron. Mereka pun juga secured 7 second round picks this offseason. Gila sih, Sam Presti is the GOAT sih. And of course dia juga send semua pemain itu ke Eastern Conference. Isaiah Joe ke Detroit Pistons, Aaron Wiggins and Lou Dort ke Atlanta Hawks. Jadi itu menurut gue mereka nggak jadiin mantan pemain mereka kompetitor di Western Conference, juga nggak bisa bocorin strateginya mereka di playoff sih. Jadi I love what they did, but for the Hawks, of course, I love the potential di mana mereka building a super role players team. Ini semua isinya kayak role players semua ya. Obviously, mereka mau build around Jalen Johnson and CJ McCollum. Tapi kedatangan Lou Dort ini bisa bawa championship experience. Kita tahu Lou Dort menang cincin sama OKC Thunder. Di mana kalau nggak salah dia lawan Denver Nuggets sempat kayak 4 kali 3 point. Kalau nggak salah, seingat gue di playoff, he was the key.
Yeah, I think dengan hadirnya Ryan Nembhard juga, Ryan Nembhard ini menurut gue sangat underrated banget, sempat 15 poin, 23 assist, 9 rebound lawan Chicago Bulls. That's absurd banget sih menurut gue sih statsnya. Tapi ya obviously nggak enough lah, I think not enough yet untuk bisa compete in the Eastern Conference. Mungkin bisa sampai semifinal karena mereka juga satu-satunya tim yang bisa ngalahin Knicks 2 kali di playoff ini, amazingly, karena CJ McCollum. Tapi yeah, I think it's not enough yet, walaupun mereka juga masih ada the reigning most improved player, yaitu Nickel Alexander-Walker, Dyson Daniels, lalu juga Okongwu. But it's gonna be fun though. It's gonna be fun watching the Atlanta Hawks next season. Mereka pastinya akan bisa mengalahkan beberapa big teams juga di Eastern Conference the regular season. But yeah, I think still menurut gua mereka masih missing 1 or 2 key pieces untuk bisa naik menjadi contender di Eastern Conference nantinya. But you never know, kita nunggu aja sih, karena obviously Indiana Pacers juga akan balik lagi dengan hadirnya Tyrese Haliburton yang sudah healthy again. So Eastern Conference actually rame sih. Eastern Conference tampaknya akan seru banget. Ya, sambil kita menunggu beberapa free agent yang masih menentukan pilihannya mungkin setelah LeBron udah decide. It's gonna be a fun ride in the next 2 weeks. Kita masih nunggu Jalen Duren, DeMar DeRozan, Peyton Watson, Russell Westbrook, Ben Maturin, Jonathan Kuminga, James Harden. Itu ada beberapa nama free agent yang masih bisa aja pindah tim. The wildest. This is the wildest offseason ever, guys. So, thank you guys for watching, members. Thank you so much for always supporting the channel. Really appreciate everybody. Gue udah gak sabar nunggu komentar kalian tentang LeBron pindah ke Sixers. So once again, thank you so much guys for watching Time Out. And yeah, I will see you guys again very soon. Peace out, everybody. Please join my channel, guys.